Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan mohon izin Ibu Dr. Laila Monaganim. Perkenalkan, saya Tirto Baskoro Seto, mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai pentingnya komunikasi korporat. Sebagai informasi, seluruh pembahasan pada kesempatan kali ini bersumber dari buku Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis, karya Ibu Dr. Laila Monaganim dan Bapak Dr. Edi Kurnia. Seluruh pembahasannya akan fokus pada bab 1 yang bisa ditemukan di bukunya pada halaman 2 sampai halaman 17. Pembahasan ini memiliki lingkup yaitu kasus dan konteks. Jadi kita akan mulai pembahasan langsung pada contoh kasus dan konteksnya supaya lebih mudah. Kemudian akan dilanjutkan dengan komunikasi sebagai pilar korporasi. Jadi akan dijelaskan landasannya terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi strategis komunikasi korporat. Berikut dengan kaitannya dengan contoh kasus yang diberikan. Kemudian berlanjut ke internal dan external alignment. Bagaimana komunikasi dijalankan pada lingkup internal dan bagaimana komunikasi dilakukan untuk mengelola persepsi publik pada lingkup eksternal. Selanjutnya pembahasan akan seputar peran strategis komunikasi korporat, apa saja perannya, kemudian akan dilanjutkan pembahasannya pada jurnal pendukung, reviewnya, dan relevansinya dengan pembahasan kali ini. Terakhir, sebagai penutup ada key takeaways dan tentunya ada kesimpulan. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Ini adalah sebuah skenario krisis. Jadi bayangkan sebuah pesawat pengangkut BBM jatuh di wilayah terpencil. Pesawat ini milik suatu maskapai penerbangan yang cukup well known di masyarakat. Adapun kecelakaan ini menyebabkan sang pilot gugur dan badan pesawatnya hancur terbakar. Pesawat ini sedang menjalankan misi pendistribusian BBM ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan kejadian ini mengakibatkan harga BBM menjadi berpotensi naik karena distribusinya terhambat, yang juga akan berisiko kepada resikonya akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Karena di daerah 3T, BBM merupakan salah satu hal yang cukup vital bagi kegiatan ekonomi setempat. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ketika pesawat tersebut jatuh, kecelakaan, apa yang ikut dipertaruhkan oleh perusahaan? Jawabannya adalah kepercayaan. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengungkap lebih lanjut kenapa yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Nah, ada kata-kata menarik dari Bernstein yang juga terdapat dalam buku Komunikasi Korporat, yakni tanpa komunikasi tidak ada korporasi. Jadi, sebagaimana kita tahu, setiap perusahaan pastinya akan berkompetisi untuk memenangkan persaingan. Namun saat ini, kita melihat di ruang publik, di dunia maya, banyak company yang tidak hanya menonjolkan produk dan layanannya, tapi juga menjalankan praktik-praktik komunikasi untuk memenangkan kepercayaan publik. Karena di era saat ini, kompetisi adalah bukan hanya soal produk dan layanan, tapi juga soal siapa yang paling dipercaya oleh publik. Nah, tentunya kepercayaan itu tumbuh melalui eksistensi yang dibangun perusahaan. Nah, eksistensi itu tentunya juga
dibangun dan diperkuat dengan komunikasi korporat sebagai pilarnya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita melihat tadi secara dasar komunikasi korporat, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa sih fungsinya gitu loh. Nah, jadi yang pertama, fungsi komunikasi korporat itu untuk mendapatkan kepatuhan atau compliance gaining. Lalu yang kedua ada fungsinya yaitu untuk membimbing, memotivasi dan mempengaruhi, motivating and influencing. Selanjutnya, komunikasi korporat juga berfungsi untuk menciptakan pengertian, kemudian memfasilitasi proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah pengelolaan konflik dan negosiasi. Nah, setelah melihat kelima fungsinya, mari kita kaitkan dengan contoh kasus yang ada. Nah, disebutkan bahwa komunikasi korporat berfungsi sebagai compliance gaining. Ini terlihat di bagian mananya sih? Nah, jadi pada saat terjadinya kecelakaan pesawat tersebut, tentunya di perusahaan biasanya akan langsung mengadakan meeting yang akan menentukan siapakah orang yang akan ditunjuk sebagai key person, siapa yang boleh bicara dan siapa yang tidak, seperti itu. Hal ini penting untuk dilakukan dan hal ini penting untuk diketahui oleh seluruh karyawan karena pihak yang ditunjuk ini merupakan pihak yang memang memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk berbicara di hadapan publik. Kenapa harus menunjuk satu pihak saja? Karena perusahaan harus memastikan konsistensi, harus memastikan pesan yang disebarkan ke masyarakat luas itu konsisten. Kemudian ada motivating dan influencing. Nah, pada saat sudah ditunjuk seorang juru bicara, maka selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan secepatnya yaitu menenangkan internalnya atau menenangkan karyawannya. Karena pada saat krisis sudah pasti kondisi psikologis karyawan juga akan terdampak ya. Nah, dalam kondisi ini kehadiran pimpinan itu sangat penting. Tujuannya untuk apa? Pimpinan harus mampu menjelaskan kepada seluruh karyawannya apa yang terjadi saat ini secara transparan. Jadi krisis harus dijelaskan secara transparan apa yang terjadi saat ini dan apa yang sudah dilakukan perusahaan dan apa langkah perusahaan ke depannya. Jika karyawan sudah mendapatkan pesan tersebut dan mereka sudah lebih tenang kondisinya, maka mereka akan kembali mendapatkan fokusnya. Nah, ketika mereka sudah fokus, masing-masing dari karyawan yang tergabung dalam masing-masing fungsi ini akan bekerja dan mengetahui apa tujuannya. Sebagai contoh, untuk keluar dari krisis ini atau untuk membantu perusahaan melalui masa-masa krisis. Nah, mereka akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk membantu perusahaan melalui itu. Nah, setelah itu sudah, kemudian dilakukanlah fungsi sense making. Nah, juru bicara ini kemudian menjelaskan apa yang terjadi, apa yang sudah diketahui, dan apa yang sedang dilakukan perusahaan. Bisa ke internal ataupun bisa ke eksternal. Nah, sembari itu berjalan, manajemen juga harus melakukan decision making, yakni membuat keputusan yang terukur. Jika terjadi kecelakaan, apakah operasional pesawat yang lain perlu dihentikan sementara? Dan tentunya karena kecelakaan ini merenggut nyawa sang pilot, bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan kepada keluarga korban? Dan tentunya kapan dan bagaimana pernyataan resmi perusahaan itu disampaikan. Terakhir ada konflik manajemen. Ini dilakukan tentunya ke eksternal ya. Jadi pada saat krisis berjalan, bagaimana perusahaan ini bisa mengelola krisisnya. Jadi bisa dilakukan dengan pendekatan yang empatik, transparan, dan tidak defensif.
Nah, mengapa harus empatik, transparan, dan tidak defensif? Ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu internal dan external alignment. Dengan topik alignment di tengah ketidakpastian. Nah, saat krisis terjadi, manajemen harus memastikan bahwa seluruh karyawan telah menerima informasi yang menjelaskan apa yang terjadi secara utuh. Seperti dijelaskan sebelumnya, yang pertama kali dilakukan sebelum ke eksternal, perusahaan harus ke internal terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membuat internal tenang dan menyamakan persepsi. Sebagaimana tujuan komunikasi adalah untuk mencapai saling pengertian, komunikasi internal juga demikian. Juga dilakukan agar seluruh karyawan berada dalam satu persepsi yang sama dan dalam satu arah yang sama, yakni untuk melalui krisis. Jadi semua yang mereka lakukan tidak kontraproduktif terhadap apa yang perusahaan juga sedang upayakan. Nah, apa sih dampak kalau komunikasi internal ini tidak dilakukan dengan tepat atau tidak dianggap penting? Pastinya karyawan akan menjadi bingung karena perusahaan tidak kunjung memberikan penjelasan. Di situ ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu akan diisi oleh apa? Penjelasan yang dikumpulkan sendiri oleh karyawan, dan itulah yang memunculkan gosip-gosip internal atau rumor ya. Nah, ketika itu semakin bertumbuh seperti snowball ya, seperti bola salju, itu akan menyebabkan trust ke manajemen turun karena mereka menganggap seperti tidak diperhatikan oleh manajemen ketika sedang terjadi krisis. Seharusnya memang mereka yang diperhatikan terlebih dahulu, baru memperhatikan eksternal. Nah, ditambah saat ini dampaknya akan semakin parah karena adanya media sosial. Rumor-rumor internal rentan untuk disebarkan atau bocor ke media sosial karena kita juga tidak bisa untuk uh, memastikan atau menjaga secara menyeluruh ada karyawan-karyawan tidak menyebarkan info-info tertentu ke media sosial. Bisa saja mereka menyebarkannya. Nah, sebaliknya, kalau perusahaan itu menganggap komunikasi internal sebagai sesuatu yang penting dan menghandle dengan tepat, dampak yang akan didapatkan akan jauh lebih signifikan dan pastinya akan mendukung perusahaan itu sendiri. Tentunya karyawan akan menjadi patuh karena mereka tahu saat ini perusahaan sedang menghadapi krisis dan dengan memberitahukan kepada mereka, perusahaan ini juga menganggap mereka sebagai bagian yang penting dalam krisis itu. Nah, perasaan dianggap ini itu sangat penting untuk mencapai kepatuhan. Jadi mereka sadar juga kalau sekarang lagi dalam konflik dan mereka sadar bahwa harus keluar dari konflik ini, dan kemudian mereka akan patuh karena sudah tertanam tujuan yang sama. Yang akan didapat pastinya soliditas tim tetap solid dan kembali fokus pada pekerjaannya masing-masing. Dan sudah pasti kalau mereka patuh pada manajemen, mereka sadar apa yang harus dilakukan, mereka juga akan percaya, trust ke manajemen. Nah, di sini yang menjadi kata kunci adalah internal chaos means external disaster. Jadi kalau perusahaan tidak memandang komunikasi internal sebagai sesuatu yang penting saat krisis, cenderung menutupi gosip-gosip kecil di internal itu bisa berkembang menjadi internal chaos. Saat internal chaos ini berkembang, kemudian dia bocor ke eksternal, akan menjadi external disaster. Ini yang akan menyerang perusahaan juga. Jadi perusahaan akan mendapatkan dua kali serangan dari krisis dan dari internalnya itu sendiri karena tidak menganggap komunikasi internal sebagai sesuatu yang penting. Nah, apabila perusahaan sudah menjalankan komunikasi internalnya, dia bisa berlanjut, dia bisa move ke komunikasi eksternal untuk mengelola persepsi publik. Jadi saat krisis terjadi, tentunya seluruh perhatian akan terpusat pada perusahaan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi harus dijalankan secara empatik, ya, secara transparan dan tidak defensif. Itu kenapa?
Karena pada saat perusahaan sudah melakukan komunikasi eksternal, dia berhadapan dengan banyak pihak. Pertama, media. Media pasti akan menggali informasi dari perusahaan, dan bagi media, bad news is a good news. Jadi perusahaan harus betul-betul hati-hati, karena segala bentuk bad news adalah good news bagi media. Sedangkan kebalikannya, bagi publik, bad news itu membentuk persepsi mereka. Jadi bagaimana perusahaan merespon itu akan membentuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya tertutup, cenderung defensif, jika terjadi isu, tidak memilih pendekatan yang empatik, persepsi masyarakat malah akan menyerang perusahaan tersebut, malah menganggap, oh, jangan-jangan ada yang disembunyikan perusahaan di balik kecelakaan ini, gitu loh. Jangan-jangan memang perusahaan tidak melakukan yang semestinya sehingga kecelakaan terjadi. Nah, kalau dalam lingkup publik itu membentuk persepsi, lain halnya dengan lingkup pelanggan. Nah, pelanggan sebagaimana bagian dari publik yang menggunakan jasa dari perusahaan, berita-berita negatif yang tersebar itu dapat menjadi awal dari hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan apabila perusahaan dipandang tidak, dalam tanda kutip, bertanggung jawab karena tidak terbuka dan transparan terhadap untuk menjelaskan kecelakaan yang terjadi, untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dan pendekatan yang dipilih perusahaan pun juga dapat menentukan apakah kepercayaan yang dimiliki perusahaan akan tetap ada di benak pelanggannya atau pupus. Nah, di era saat ini tentunya publik akan mencari info di media massa dan sosial media, dan itu dilakukan dalam hitungan detik. Tiap jam muncul pemberitaan baru, dan tiap detik satu orang mengetahui informasi soal perusahaan. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, di sini disimpulkan 3 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada one voice, kemudian ada konsisten dan tepat waktu. Nah, ini juga sebenarnya sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, sekarang hanya penegasannya saja. Jadi one voice itu diimplementasikan dengan hanya menunjuk satu pihak untuk berbicara. Nah, berbicaranya pun tidak asal berbicara, tidak berbicara secara spontan, namun harus konsisten juga, harus dijaga apa yang ia bicarakan. Bagaimana menjaganya? Nah, perusahaan harus juga menyiapkan narasi-narasi untuk disampaikan oleh si spokesperson. Nah, narasi ini kan banyak modelnya. Jadi kalau pada saat krisis ada yang namanya holding statement, dikeluarkan pada 1-3 jam pertama. Kemudian ada press release yang berisi kronologi kejadian misalnya. Nah, masing-masing dari pernyataan resmi itu harus itu tidak boleh lebih dari satu output, lebih dari satu bentuk. Jadi tidak boleh ada 2 narasi dalam jenis yang sama, tapi bahasanya slightly different, karena perbedaan yang sedikit saja itu nanti bisa pelintir oleh media. Jadi harus dipastikan bahwa setiap pernyataan resmi itu hanya ada satu draftnya, tidak boleh ada 2 draft. Dan itulah gunanya meeting di awal. Jadi untuk menentukan, oke, kita pakai narasi yang ini untuk holding statement, kita pakai narasi yang ini untuk press release. Jadi ketika itu sudah ditentukan, ya sudah, itulah yang disebarkan ke seluruh pihak untuk menjaga supaya konsisten, itu tadi. Nah, terakhir, tepat waktu. Ya, ini juga menjadi penentu. Jika sudah menunjuki person, draft sudah disiapkan, nah, jangan terlambat untuk menyebarkannya. Pastikan seluruhnya dapat tersampaikan ke publik dan stakeholder itu dalam 24 jam pertama di masa krisis. Jadi pada saat kejadian, kalau bisa di 24 jamnya, di hari itu juga semua materi komunikasi harus sudah tersampaikan ke publik. Nanti juga ada alasan kenapa sih harus 24 jam pertama, kenapa nggak 48 jam atau 72 jam.
kita lanjut membahas mengenai peran strategis komunikasi korporat. Jadi, komunikasi korporat itu harus dipahami bukan sekedar membuat press release. Bukan sekedar press release. Kenapa? Karena ini kita berbicara terlepas dari ada tidaknya pejabat corporate communication itu sendiri ya. Biasanya ada perusahaan yang memang memiliki pejabat corporate communication ataupun ia hanya menjalankan fungsinya saja. Nah, kembali lagi, corporate communication harus dijalankan secara profesional, hulu ke hilir. Nah, mengapa demikian? Agar seluruh fenomena komunikasi yang terjadi selama periode krisis itu dapat termonitor dan tertangani dengan tepat dan terukur. Nah, ini yang akan terjadi pada H+1 dan H+2 kejadian. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, tim komunikasi korporat perusahaan ini bagaikan penjaga kepercayaan nih pada saat perusahaan terkena krisis. Informasi yang mereka sampaikan tidak hanya harus akurat, tapi juga harus tepat secara konteks dan empati. Karena tidak selamanya informasi yang akurat itu dalam tanda kutip diterima atau disenangi oleh publik, karena publik menginginkan perusahaan itu lebih empatik dan berkomunikasi sesuai konteks yang ada. Jadi tidak selamanya publik itu ingin langsung diberikan yang sebenarnya, yang pada kenyataannya. Tapi terkadang publik itu menginginkan itikat baik dari perusahaan setelah operasionalnya menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, kecelakaan itu menyebabkan kerugian masyarakat daerah 3T karena distribusi BBM-nya terhambat dan kegiatan ekonominya pun menjadi terhambat juga. Nah, kenapa tadi di atas dibilang bukan sekadar press release? Karena sejatinya seorang corporate communication itu harus punya pengetahuan atau punya kemampuan di luar kemampuan teknisnya. Jadi ia harus punya soft skill. Soft skillnya apa? Dia harus bisa membaca situasi sosial dan psikologi publik. Tadi berhubungan dengan empati, dengan konteks. Kemudian dia harus bisa mengkurasi informasi. Jadi pada saat seorang corporate communication melakukan media monitoring nih, yang mana dilakukan bisa H+0, H+1, H+2, dia akan memantau apa saja yang ada di media sosial terkait dengan kecelakaan tersebut. Jadi ada informasi yang memang cukup untuk dikumpulkan. Ada informasi yang bisa membentuk persepsi publik. Nah, ini dianggap sebagai informasi yang penting. Dan mana informasi yang bisa mengancam kepercayaan masyarakat. Dan ini informasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Contohnya apa? Misalkan disinformasi mengenai jenis pesawatnya. Seperti tadi disebutkan, pesawatnya adalah pesawat pengangkut BBM. Tapi ternyata gambar yang disebarkan oleh media adalah pesawat pengangkut penumpang. Nah, itu kan akan membentuk persepsi yang beda di masyarakat. Masyarakat akan mengira, oh, pesawat penumpang yang jatuh. Bisa saja saat itu ada beberapa masyarakat yang membeli tiket dari maskapai tersebut dan membatalkannya karena melihat berita yang sejatinya adalah berita yang salah. Nah, ini berdampak pada kepercayaan masyarakat tadi. Nah, kata-kata kunci di sini adalah seorang corporate communication yang baik itu bukan sekedar penyebar berita baik, namun juga seorang pendengar yang baik, seorang penyampai yang baik, dan penjaga hubungan yang baik agar citra perusahaan terus baik. Jadi hubungan di sini itu dimaksudkan pada saat kita terkena krisis, kita tahu kita harus menghubungi siapa dan kita harus apa. Jadi stakeholder itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasif ya, tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang pasif yang dia hanya melihat, tetapi ia juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang aktif yang bisa membantu kita juga untuk menangani krisis. Nah, kita kembali mengaitkan dengan contoh kasus tadi, kecelakaan pesawat pengangkut BBM. Jadi
perusahaan melakukan internal alignment, tadi disebutkan BOD meeting, kemudian mengeluarkan internal memo atau broadcast, pesan untuk menyamakan persepsi antar karyawan. Selanjutnya, perusahaan mengelola persepsi publik, ini penyampaian holding statement dan chronological press release ke media dan stakeholder, serta juga strategi komunikasi dengan stakeholder. Nah, ini berkaitan dengan poin berikutnya. Nah, bukan sekedar press release, ada 3 poin. Nah, jadi strategi komunikasi dengan stakeholder itu gimana? Jadi perusahaan itu menjalankan koordinasi intensif dengan stakeholder. Stakeholder itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya regulator ataupun media. Di sini stakeholder yang penting, yang sangat penting apabila kita berbicara konteks kecelakaan pesawat adalah keluarga korban. Keluarga korban haruslah di rangkul terlebih dahulu, harus di reach out terlebih dahulu sebelum yang lain. Bukan untuk membungkam, tapi kita harus juga menyamakan persepsi dengan keluarga korban dan meyakinkan keluarga korban bahwa informasi yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui keterangan resmi perusahaan, bukan melalui informasi yang ada di media sosial. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah melakukan pemohonan pemberitaan untuk mengawasi setiap informasi yang bermunculan. Nah, ini juga penting tadi untuk mengawasi apabila ada disinformasi. Nah, berbicara soal disinformasi ini juga berkaitan dengan tadi strategi komunikasi dengan stakeholder. Kalau kaitan disinformasi berarti kaitannya dengan media massa. Nah, apabila perusahaan ini menjalin hubungan yang baik dengan media massa, maka ia bisa meluruskan kepada medianya bahwa misalkan foto yang diunggah itu tidak tepat, lalu perusahaan bisa memberikan foto yang tepat untuk diunggah. Perusahaan juga bisa bekerja sama dengan stakeholder untuk membagi porsi komunikasinya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya mengenai hal tersebut. Nah, di pembahasan kali ini juga akan dijelaskan mengenai jurnal yang relevan dengan pembahasan mengenai pentingnya komunikasi korporat. Yakni jurnal berjudul Strategi Public Relation Lion Air dalam menghadapi krisis jatuhnya pesawat JT610. Jurnal ini ditulis oleh Tri Novera pada tahun 2019 dan bisa dilihat dengan men-scan QR code yang ditampilkan. Jadi jurnal ini mengenai apa? Jadi jurnal ini menyoroti krisis yang memang bukan sekedar kecelakaan teknis, bukan sekedar pesawat yang jatuh, namun peristiwa yang membahayakan citra, reputasi, dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, di jurnal ini juga dijelaskan suatu kejadian disebut krisis PR, public relation, apabila diketahui oleh publik dan mengakibatkan munculnya persepsi negatif yang luas. Nah, penulis jurnal ini mengklasifikasikan kasus JT610 sebagai immediate crisis, dengan karakteristik yaitu terjadi tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak memberi waktu bagi organisasi untuk melakukan riset mendalam. Dalam kondisi ini, kemampuan komunikasi korporat untuk langsung bertindak secara kuratif adalah penentu hidup matinya reputasi. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, jurnal ini itu juga membedah strategi Lion Air melalui 3 tahapan besar, yakni pencegahan, persiapan, dan penanggulangan. Nah, keandalan seorang praktisi komunikasi baru terlihat di tahapan ini. Jadi seorang PR itu harus menjadi tokoh sentral dan bertindak profesional dan tenang. Tadi juga sebutkan ia harus profesional dan ia juga harus tenang, serta menghindari disinformasi melalui koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder. Tadi juga sudah disebutkan. Nah, relevansinya apa? Jadi tentunya kasus ini adalah contoh nyata krisis yang membahayakan citra perusahaan. Nah, jurnal ini mendukung pembahasan yang dijelaskan bahwa jatuhnya pesawat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat secara drastis, sehingga komunikasi korporat menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, relevansi selanjutnya ada pada seputar fungsi komunikasi korporat. Jadi si Public Relation Lion Air ini secara rutin memberikan informasi melalui website mengenai langkah-langkah yang diambil perusahaan agar publik memahami situasi sebenarnya dan mengurangi ketidakpastian. Nah, ini adalah penerapan dari fungsi komunikasi korporat, yaitu sense making, yakni menciptakan saling pengertian. Jadi perusahaan menyebarkan informasi agar masyarakat juga mengerti bahwa perusahaan memang sedang berupaya secara serius untuk menangani krisis ini.
Nah, kemudian juga dalam menghadapi immediate crisis, tim public relation dari Lion Air ini harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah krisis menyebar ke sektor lain dan memastikan operasional tetap berjalan efektif. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan nih di fungsi decision making, bahwa apakah saat ada pesawat jatuh, seluruh operasional dihentikan sementara. Nah, nyatanya dalam kasus ini, perusahaan tetap memastikan operasional tetap berjalan efektif dan mencegah krisis menyebar ke sektor lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin-poin terakhir, yaitu key takeaways. Jadi komunikasi korporat bukan sekedar aktivitas pendukung atau sekedar penyebarkan informasi atau press release, melainkan fungsi strategis yang menentukan hidup matinya reputasi organisasi, terutama di masa krisis. Nah, dari contoh kasus jatuhnya pesawat pengangkut BBM yang sudah disebutkan tadi, kita dapat belajar nih pentingnya komunikasi korporat, yakni satu, kepercayaan sebagai aset tertinggi dalam industri penerbangan, dan saya percaya juga di banyak sektor lainnya, kecelakaan bukan hanya soal kehilangan armada, itu bukan hanya soal masalah operasional, tetapi juga pertaruhan kepercayaan publik. Komunikasi korporat berfungsi sebagai penjaga aset kepercayaan agar perusahaan tetap memiliki legitimasi untuk beroperasi. Yap, ini betul. Karena legitimasi berkaitan dengan kepercayaan publik, apakah publik masih mau menggunakan layanannya, dan kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi korporat. Kemudian poin berikutnya, prinsip internal alignment atau keselarasan internal. Nah, sebelum menghadapi publik, manajemen harus memastikan seluruh karyawannya memiliki pemahaman yang sama. Tim yang solid dan terinformasi dengan baik adalah benteng pertama. Ya, jadi mereka adalah benteng pertama dalam menangkal rumor dan menjaga moral organisasi. Seperti disebutkan, mereka akan ikut mendukung perusahaan jika memang mereka itu dihargai dan mereka dianggap saat perusahaan sedang menghadapi krisis. Selanjutnya ada strategi narasi one voice, konsisten, dan tepat waktu. Ya, sudah disebutkan sebelumnya, kendali narasi harus diambil dalam 24 jam pertama melalui satu pintu komunikasi resmi. Dan ini penting untuk memastikan informasi yang beredar tidak tumpang tindih, akurat, dan tidak defensif. Tadi sudah dijelaskan, pesan yang disampaikan haruslah pertama, empatik, transparan, dan tidak defensif apabila berkaitan dengan kecelakaan. Nah, terakhir ada peran komunikasi korporat yang harus memiliki kemampuan strategis di luar kemampuan teknisnya. Yakni harus punya soft skill, harus mampu membaca psikologi publik, harus mampu menunjukkan empati yang tulus lewat narasi-narasinya. Karena apa? Karena komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menyelaraskan kepentingan stakeholders dengan visi dan niat baik perusahaan. Publik pun termasuk stakeholders. Jadi publik melalui komunikasi korporat ini adalah jembatan. Jadi jembatan yang bisa mempertemukan antara visi dan niat baik perusahaan melalui operasionalnya, melalui upayanya dalam menghadapi krisis dengan masyarakat. Jadi persepsi masyarakat ini bisa menangkap niat baik perusahaan. Jadi masyarakat bisa menangkap bahwa memang perusahaan sedang berupaya secara serius. Melalui apa? Ya tadi, melalui komunikasi korporat yang disebarkan. Nah, kita sampai di bagian akhir yang kesimpulan. Jadi tanpa komunikasi korporat, perusahaan akan kehilangan pijakan di tengah arus kompetisi yang ketat. Dalam operasional penerbangan, aspek keselamatan yang menjaga nyawa penumpang. Sedangkan dalam keberlangsungan perusahaan, komunikasi korporatlah yang menjaga nyawa, kepercayaan publik. Hal yang unik dalam komunikasi korporat itu bisa dijalankan dengan berbagai macam strategi. Tadi disampaikan bahwa perusahaan bisa membagi porsi komunikasi dengan stakeholdernya. Jadi perusahaan di kasus yang pernah saya alami, perusahaan bisa membagi bagian-bagian komunikasi. Jadi mana yang harus disampaikan perusahaan dan mana yang harus disampaikan oleh regulator. Misalkan berkaitan dengan kelaikan armada, sebaiknya memang bukan perusahaan yang menyampaikan karena akan terkesan sebagai klaim semata dan itu bersifat defensif. Sebaiknya pernyataan mengenai kelayakan armada disampaikan oleh regulator yang memang berkewenangan untuk
berkewenangan untuk mengawasi kelayakan armada. Jadi apabila lembaga tersebut sudah mengeluarkan statement bahwa oke, armada yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dalam kondisi layak terbang, maka publik akan cenderung lebih percaya. Karena memang sudah seharusnya mereka sebagai pihak yang netral itu memberikan informasi yang seharusnya, dan bukan perusahaan sebagai pihak yang memang sedang menjadi pusat perhatian. Ya, jadi komunikasi korporat itu tidak sesimpel itu. Ia itu uh, kompleks sebenarnya dan unik. Dia bisa dijalankan dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, dan itulah yang menjaga kepercayaan publik di saat dan setelah krisis itu terjadi. Ya, jadi itu teman-teman dan izin ibu, pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan, dan semoga materi ini bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.